Terus selama proses belajar dari rumah ini, apakah orang tua ikut berpartisipasi atau ikut mendampingi anak dalam proses belajarnya? Iya, ikut mendampingi anak. Contohnya seperti memperhatikan anak kalau ada yang salah dibenerin lagi, terus diperiksa lagi kalau belum ada yang dikerjakan kayak gitu. Jadi orang tua tetap ikut andil gitu ya. Jadi ikut mendampingi. Jadi ketika anak dalam proses belajar juga orang tua ikut mendampingi gitu ya. Ketika dalam proses pembelajaran, adakah kendala atau kesulitan dalam pembelajaran baik dari media ataupun ketika dalam proses pembelajarannya? Terkadang gangguan dari sinyal yang nggak ada atau dari guru yang belum memberi pelajaran, terus anaknya udah main, itu sulitnya. Iya. Adakah kendala atau kesulitan dalam pembelajaran daring atau belajar dari rumah ini baik dari media ataupun dari proses pembelajarannya? Ada. Kalau untuk media kadang untuk jaringan atau sinyalnya gitu kan nggak selalu bagus. Kalau untuk materi ya ada beberapa yang tidak bisa kita kasih tahu atau cara penyampaiannya seperti apa gitu kan, kadang lebih susah kalau orang tua yang belum biasa mengajar seperti guru yang lain. Selama pembelajaran daring menurut Bapak? Kalau dilihat dari situasi pembelajaran daring di pesantren, justru untuk mengenai keefektifan bisa dibilang kurang efektif dikarenakan banyak faktor seperti media yang digunakan anak tidak bisa digunakan. Seperti kan dalam jaringan, daring itu dalam jaringan, berarti siswa itu menggunakan beberapa media seperti WhatsApp atau handphone. Nah, karena di sini di lingkungan pesantren siswa nggak bisa pakai handphone, jadi untuk pembelajaran daring di sini kurang efektif.
seperti itu. Bapak izin bertanya ya Pak, bagaimana mengenai keefektifan selama pembelajaran daring? Untuk pembelajaran daring itu keefektifan pembelajarannya kalau menurut saya tergantung jenjang itu sendiri. Karena kan kalau di sekolah itu beda-beda, TK, SD, SMP, SMA dan bahkan kuliah. Untuk misalkan dari SD sama TK, kalau pembelajaran menggunakan metode daring itu menurut saya kurang efektif. Karena kan daya tangkap, daya serap siswa terhadap materi yang disampaikan itu masih dibilang terbatas. Beda dengan SMP ke atas. Mereka sudah mulai cepat tangkap gitu dalam menyerap materi yang diberikan oleh guru yang bersangkutan. Jadi kalau dari segi keefektifannya itu ya bagaimana. Biasanya produksi yang dihasilkan setiap harinya? Tergantung model item, modelnya gitu. Kalau misalkan seperti kayak gini gitu ya, kayak gini ya, kalau misalkan fokus ya sekitar 10 bisa gitu. Kalau misalkan gantungan kunci seperti ini ya sekitar 20 bisa gitu. Kalau bondu-bondu ya 10 gitu. Tapi kalau misalkan sekarang lagi fokus di bondu ya mungkin bondu bisa memproduksikan 20. Kalau misalkan ini ya bisa 10 gitu. Nah, biasanya omset untuk per hari atau per bulannya itu kira-kira tuh berapa gitu? Karena relatif ya, isinya nggak tentu gitu ya. Kadang kalau misalkan lagi rame per minggunya ada 300. Kalau misalkan per bulannya ya mungkin kalau dibulatkan gitu ya, kalau dibulatkan ya mungkin sekitar antara 600 lah. Ibu izin bertanya, sejak kapan Ibu memulai usaha ini? Sejak tahun 2019 awal. 2019 awal. Biasanya omset yang didapatkan atau keuntungan yang didapatkan per hari atau per bulannya itu kira-kira berapa? Per hari 300-an per hari. Kalau per bulan